Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam IPA, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 10 SMK ya. Coba diperhatikan di sini ya. Wah, ada ya yang sedang praktikum itu ya. Harus hati-hati. Kemudian di sini ada mikroskop, kemudian ada gelas ya, peralatan dari laboratorium. Sudah pernah ya? Mungkin di SMP sudah pernah lihat. Nah, hal ini berkaitan dengan ya, hari ini terkait dengan materi keselamatan kerja di laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di laboratorium pertama yaitu di ruangan ya. Untuk kenyamanan dan keselamatan kerja sebaiknya ruang laboratorium memiliki fasilitas ya. Ya, misalnya ada pertama instalasi listrik. Kemudian instalasi air ya, jelas ada cuci ya untuk bak cucinya dan instalasi gasnya. Kemudian fasilitas mebeler berupa mejanya, jelas meja praktikum ya. Kemudian kursinya untuk siswa kursinya. Kemudian ada mejanya juga ya untuk demonstrasi mungkin praktikum oleh guru. Kemudian loker penitipan tas, ada untuk buku juga, serta lemari penyimpanan alat-alat praktikum. Ada juga papan tulis, kemudian layar untuk proyektor biasanya kan ya. Nah, untuk presentasi misalnya ada ventilasi udara yang cukup, pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu terbuka ya, keluar. Pintu yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan kan biasanya ada ya. Ada khusus ruang guru dan ya bisa teramati dari kedua ruangan itu. Kemudian kita punya harus ada kotak P3K-nya dan fasilitas pemadam kebakaran ya. Si laboratorium itu harus lengkap. Kemudian bahan-bahan praktikum, setiap bahan kimia berbahaya, namun tidak perlu merasa takut bila tahu ya cara tepat untuk menanganinya. Ya, dimaksud berbahaya ialah dapat menyebabkan terjadinya kebakaran ya, mengganggu kesehatan, menyebabkan sakit atau luka, serta merusak ya, menyebabkan korosi kan ya, dan sebagainya. Jenis bahan kimia berbahaya dapat diketahui dari label. Pertama, ada bahan kimia yang mudah meledak adalah kelompok bahan oksidator seperti permanganat nitrat. Bila bereaksi dengan bahan organik dapat menghasilkan ledakan, jadi bahaya. Kemudian ada alkali seperti natrium mudah bereaksi dengan air menghasilkan ya reaksi yang disertai dengan api dan ledakan juga. Wah, bahaya ya. Kemudian gas metana pelarut organik seperti ether dan padatan anorganik seperti belerang fosfor mudah terbakar, sebaiknya dijauhkan dari api. Kemudian ada bahan kimia seperti senyawa sianida kan ya, itu kan yang berbahaya ya, meracun. Kemudian ada merkuri ya, arsen ya, racun kuat bila bahan-bahan tersebut terisap dan tertelan ke dalam tubuh. Nah, jadi usahakan pakai masker seperti mbaknya ini ya. Nah, ini. Kemudian asam-asam anorganik seperti oksidator dan menyebabkan peristiwa korosi ya, maka hindarilah jangan sampai asam tersebut tumpah ke permukaan dari besi atau kayu yang di sekitarnya. Nah, catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia ya. Semua bahan kimia harus tersimpan jelas ya dalam botol ya atau gelas yang tertutup yang sesuai dan tahan lama. Tempat persediaannya ya, untuk jangka panjang harus tersimpan di gudang ya, bahan kimia yang khusus atau gudang dalam tanah misalnya ya punya. Kemudian setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin ya, menentukan apakah bahan tersebut masih layak untuk digunakan atau tidak. Nah, biasanya dikasih label ya. Kalau yang udah rusak, kalau yang udah dimusnahkan. Bahan kimia yang biasanya banyak digunakan di laboratorium dan berbahaya seperti aluminium sulfat atau LSO4, ada amoniak pekat, asam sulfat H2SO4 yang sering nih. Kemudian HCl, etanol, formalin, kloroform, natrium hidroksida, dan natrium klorida atau NaCl. Kemudian ada alat-alat laboratorium ya. Nah, dalam sebuah praktikum atau penelitian, praktikan atau si peneliti itu wajib ya mengenal, memakai caranya bagaimana, serta fungsi-fungsinya dari alat laboratorium tersebut. Selain itu untuk menghindari kecelakaan bahaya. Dengan memahami cara dan fungsinya ya, alat dari praktikan atau peneliti dapat dilaksanakan atau praktikumnya penelitiannya dengan sempurna ya, tanpa ada kegagalan.
yang sering kalian lihat di SMP dulu ya. Ini ya, banyak sekali. Ini gelas beker, ini ada mortar ya, alu. Nah, ada pipet juga ya. Nah, ini gunting ya. Ini kemudian mikroskop jelas ya ini. Nah, ini ada tempat tabung reaksi dan raknya. Ya. Itu adalah beberapa nih ya. Nah, ini corong. Nah, itu ya. Udah pernah ya, ini ada timbangan. Banyak sekali. Ya, mungkin di SMP atau di jurusan IPA atau di SMA itu lebih ya mendalam. Atau jurusan farmasi misalnya kalian di SMK farmasi. Nah, kemudian di sini ya, peralatannya banyak. Ini nama-namanya, termometer berdinding, rak tabung. Ini biasanya pada laboratorium kimia ya. Nih. Kemudian ini ada statif, banyak sekali. Ini ada stopwatch, pembakar spiritus. Nah, bisa kalian baca ya. Nah, ini yang bahan bahaya, ini keterangan bahan bakarnya ya, mudah meledak ya. Nih, ada bahan-bahan kimianya. Misalnya di sini asam klorida, berarti kan bahaya, jangan sampai kena kulit, korosif. Kemudian ini adalah yang biasanya di laboratorium biologi. Kalau ini ya mengenai sistem-sistem pernafasan, peredaran ya, gambar-gambarnya. Kalau ini alat-alatnya ya, ada mikroskop ya, sudah pernah menggunakan ya dulu di SMP. Kalau kalian bisa juga praktik, ada juga respirometer, banyak sekali kalian bisa baca. Kemudian di sini juga masih ada ini yang alat umum fisikanya ya, ada multimeter, ada neraca ya. Nah, ini mikroskop. Nah, ini yang bahan kimianya ya untuk uji ya. Nah, ini ada awetan-awetan ya, preparat kering. Kalau ini yang di laboratorium fisika ya, nih ada mikrometer, skrup, kemudian jangka sorong, magnet, ladam ya. Banyak sekali kalian bisa baca ya. Nah, itu biasanya ada alat-alat kit juga. Nah, bagaimana cara menguatnya? Sebelum meninggalkan laboratorium dihasilkan ya, biasakan ya harus bersih ya, nggak boleh keluar dulu. Kemudian mengembalikan alat di tempatnya. Bersihkan meja lantai ya, nah, menggunakan antiseptik. Cuci hasil ya praktikum atau tabung reaksinya tadi ya dengan pembersih. Kemudian laporkan kepada petugas atau pengawas laboratorium jika ada alat yang memerlukan perbaikan atau ada yang rusak ya. Jangan sekali-kali menggunakan alat laboratorium itu dalam ya, jika kondisi ya dalam enggak bagus ya. Gunakan alat tersebut sedang keperluannya ya, dan menjaga kestabilannya. Matikan semua alat laboratorium jika masih ada yang terhubung dengan arus listrik jika sudah tidak digunakan. Kemudian ada APD ya. Nah, alat pelindung diri, peralatan ya. Biasanya kan pakai apa kalau kalian praktek? Ya, biar memperkecil resiko paparan terhadap ya kimia dan lainnya. Pakaian dan peralatan ya yang dipilih bergantung pada tempat pekerjaannya. Kalian misalnya di perusahaan ya, besok kalau bekerja ya. Nah, atau kita masih di sekolah ya, di laboratorium ya. Sebelum meninggalkan laboratorium, pakaian pelindung harus dibuka ya, dan tangan harus dicuci ya. Pelindungan badan apa saja biasanya? Ini pakai jas ya, ini mbak-mbaknya lagi praktek ya menggunakan jas ya. Nah, lebih baik disarankan ya harus pakai jas. Sudah punya jas ya. Kemudian ada lagi pelindung mata, biasanya pakai apa ya? Kacamata jelas. Kemudian pernapasan ya, biasanya menggunakan apa? Masker, ini mbaknya sudah pakai masker juga ya. Kemudian tangan biasanya pakai sarung tangan ya. Ya, jenisnya ada yang vinil dan lainnya banyak. Pelindungan kaki juga ya, bisa pakai sepatu. Nah, simbol bahaya. Nah, ini banyak sekali ya simbol-simbolnya. Bahaya dan keselamatan itu apa saja? Tadi kalian sudah lihat ya di beberapa simbol. Ini ya peringatan bahaya, kalian sering tuh. Nah, ini misalnya ada ini radioaktifnya. Ini kan ada kayak flammable ya, berarti mudah terbakar. Ini wah, mudah meledak. Ini beracun kan, kayak tengkorak itu ya. Nah, ini adalah simbol-simbol yang berbahaya dalam laboratorium, harus ada biasanya ya. Nah, ini keracunan ya. Toksik biasanya.
ada akut, kronis ya. Iritasi jelas ya. Biasanya misalnya kimia korosif seperti asam sulfat. Nah, kulit luka ya misalnya kena kaca ya, kebakaran misalnya etanol. Nah, bahan lainnya yang kena listrik itu harus diperhatikan. Nah, ini alat pelindungnya jas ya. Kalian pakai masker, terus pakai sarung tangan. Nah, ini adalah beberapa APD saat kalian berada di laboratorium. Nah, ini ya ada jas, masker, kemudian banyak sekali. Ini juga harus ada pemadam kebakaran dan lain, sepatu, dan ini biasanya mesin corona misalnya gitu ya. Nah, APD sih pelengkapnya. Nah, penanganannya seperti apa? Kebakaran kalian harus langsung ya matikan apinya misalnya ya, keluar ke gedung. Kemudian jika ada bakar zat kimia ya, cuci tangan kalian ya. Jika mata yang terkena, cuci mata dengan hati-hati dengan air dingin. Panggil yang bantuan medis. Jika terluka dengan benda tajam ya, segera dikeluarkan sampai pendarahannya berhenti ya. Nah, tempel kali dengan kapas, diperban ya. Kalau sampai parah ya, panggil bantuan medis. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai ya keselamatan kerja di laboratorium. Itu kalau kalian besok ke lab ya harus hati-hati, harus dijaga, dan harus paham dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.